Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fihan Ferdiansah dengan NIM 2352504. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah dibuat oleh saya. Tugas pada pertemuan ke-13 dan tugas ke-14. Pada pertemuan ke-14. Pada tugas pertemuan ke-13 adalah saya ditugaskan kepada Ibu untuk membuat naskah tentang pada naskah itu mengangkat isu-isu terkini gitu kan. Terus pada pertemuan 14-nya Ibu menugaskan kepada saya untuk membuat presentasi, dan pada tugas ujian akhir semester ini Ibu menugaskan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari runtutan tugas tersebut. Oke, langsung saja. Ini hasil tugas saya. Izin share screen, Bu. Pada pertemuan ke-14 saya membuat tugas tentang kontroversi Gus Miftah dengan penjual es teh, yang pada waktu itu, pada pembuatan naskah itu sangat ini ya, sangat banyak diobrolin di mana-mana, bukan hanya di kalangan halayak umum, bahkan para influence juga sempat membahasnya. Pada belakangan waktu ini terjadi seorang anak kiai yang bernama Gus Miftah, yang pada awalnya dia sedang mengisi acara di suatu, bisa dibilang suatu majelis. Pada pada waktu itu banyak ada seorang pedagang es teh yang lewat pada pengajian yang apa ya sedang beliau hadiri. Bahkan beliau di situ menjadi narasumber atau biasa disebut sebagai pengisi tausiah. Nah, pada saat itu penonton semua menyoraki untuk memborong es teh pedagang tersebut. Entah mengapa, seperti ya mungkin gaya 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 berdakwah beliau yang emang seperti itu, yang emang beliau ini adalah seorang yang gampang gampang melemparkan jokes, gampang bercanda pada hadirin-hadirin yang ada di majelis tersebut, sehingga ketika para hadirin majelis bilang suruh borong ST-nya, tiba-tiba Gus Miftah melemparkan candaan yang membuat fatal dan akhirnya diomong di mana-mana, yang dibicarakan di mana-mana. Bercandaannya seperti apa? Bercandaannya adalah beliau mengucapkan seperti ini. ST-mu masih banyak nggak? Nah, terus kata kata penjual ST-nya masih. Terus kata si Gus Miftahnya, kalau masih banyak ya sana dijual, dengan diselipin kata umpatan yang mungkin tujuannya adalah untuk bercandaan saja pada awal. Tapi entah mengapa gara-gara respon Bapak Sun Haji, nama penjual ST tersebut, itu respon dari beliau seakan-akan ini bukan candaan gitu. Jadi beliau terdiam. Atas respon beliau yang terdiam, yang seolah-olah menandakan bahwa tidak terima dengan candaan tersebut, akhirnya isu ini viral. Sebelum arahnya ke sana, kita harus mengetahui apa itu Gus dan siapa saja yang layak dipanggil Gus. Dan seperti apa makna dari Gus itu sendiri di masyarakat luas. Gus itu biasanya, kalau orang yang pernah pesantren, Gus itu biasanya diberikan pada gelar yang diberikan pada anaknya, dari anak-anak dari kiai yang mengasuh pesantren atau anak-anak kiai lain. Biasanya Gus itu diberikan kepada anak kiai berarti. Anak kiai yang seperti apa yang biasa dipanggil dipanggil Gus? Tentu saja menurut beberapa sumber, Gus itu
apa ya diberikan pada anak kiai yang cocok atau bisa dibilang bisa meneruskan jejak bapaknya yang bisa bermanfaat sebagai sebagai pedoman istilahnya, pedoman atau penasehat atau bisa juga untuk pemecah masalah yang ada di kalangan masyarakat. Biasanya Gus atau Kiai menjadi penasehat dari tokoh-tokoh yang ada di masyarakat. Biasanya artis-artis juga banyak yang kalau apa-apa minta nasihatnya ke Kiai atau ke Gus dalam melakukan suatu tindakan atau dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi sebenarnya Gus itu di di apa ya istilahnya diciptakan untuk memberikan apa ya gelar penghormatan terhadap anak kiai karena kiai itu pernah berjasa besar pada masyarakat pada pada masyarakat tempat tinggalnya atau masyarakat luas. Seperti yang di pendahuluan tadi yang sempat saya jelaskan bahwa bahwasannya Gus Miftah tuh melemparkan kata-kata yang dirasa kurang enak didengar padahal itu sebenarnya saya juga memahami bahwa itu sebuah bercandaan karena emang kita bisa lihat gaya dakwah Gus Miftah banyak diselingi candaan yang seperti itu. Tapi di poin utamanya adalah candaan kan bisa menjadi sebuah apa ya sesuatu yang enak didengar ketika yang kita ajak bercanda itu terima atas candaan apa yang kita lontarkan. Tapi yang jadi masalah kan respon dari Bapak Sun Haji ini tidak seakan-akan seolah-olah tidak menerima candaan yang dilemparkan oleh Gus Miftah pada saat itu. Terus kita lanjut ke topik selanjutnya. Apakah yang dilakukan Gus Miftah salah? Ya, sebenarnya sesuai sesuai yang tadi saya jelaskan. Ya, ini sebenarnya Gus Miftah itu tidak salah kalau kalau candaan itu dilontarkan kepada orang yang memang tahu gaya dakwahnya beliau seperti itu kan. Soalnya Gus Miftah melakukan hal yang seperti ini saja tidak hanya di satu dua tempat, tapi kok kenapa pada saat ini sampai Gus Miftah dicap jelek seperti itu kan. Jadi kesimpulannya apa dari kesimpulan yang kesimpulan kejadian yang telah berlalu itu sebenarnya bercanda itu boleh. Ketika kita misal mengucapkan bercandaan itu langsung misal di satu kayak misal Gus Miftahnya bilang nih ya sana dijual mohon maaf ada kata-kata yang agak sedikit kasar mohon maaf ya sana dijual ST-nya goblok tapi dengan cara Gus Miftah itu menyapunya dengan cara maaf mas tadi cuma bercanda ya udah sini ST-nya saya borong bisa saja seperti itu kan atau bisa sapuannya dengan ya maksudnya jual tawarin ke saya gitu kan biar saya beli. Nah, kalau misal Gus Miftah pada saat itu berbicara seperti itu mungkin saja hal ini tidak menjadi omongan banyak omongan netizen dan omongan banyak orang sampai-sampai banyak yang mencela Gus Miftah yang begini-begini apa karena sebenarnya yang tidak enak dilihat itu adalah reaksi dari Bapak Sunhajinya. Kalau misal endingnya diborong Gus Miftah kan jadi happy ending, jadi tidak ada masalah seperti ini gitu ya. Jadi menurut saya itu saja yang saya bisa jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya juga masih memiliki banyak kesalahan. Saya juga menerima kritikan dari siapapun untuk memperbaiki keahlian presentasi saya agar lebih bagus bagus ke depannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.